bayangan nih saya itu Iya. NU identitas. Harus punya saya ini NU dimanapun saya NU dan berjuang untuk NU. Itu identitas satu-satunya. Kalau identitas itu hilang, walah susah wis. Identitas hilang jadi kabur, Pak. Kalau ya NU, kalau ya Muhammadiyah, kalau ya PKS. Wong NU kan jadi iso apa-apa. Padahal syaratnya sing iso apa-apa kudu pangeran tok. Kiai pun dosen mahasiswa kan seperti itu, Pak. Kon ngomong sosiologi ya iso, kon ngomong agama ya iso. Kok ngomong politik ya iso. Akhirnya kan pengamat segala hal. Ini susah ini. Terus lapo? Wah, mepet calon. Apa gitu. Makanya konkret saja. Artinya konkret itu begini. Pesantren itu Mbarno. Mbarno itu habitus asal, tradisi asal itu tetap dipertahankan. Menerima modernisasi atau sistem pendidikan modern ini untuk menguatkan yang asal, bukan untuk menjadi saingan yang asal. Sementara ini kita terima sebagai saingan yang asal. Dan pesantren gagap. Karena kalau mendirikan sekolah modern misalkan dapat bantuan, bisa kenal pejabat dan lain-lain. Tapi tidak sadar modernisasi yang dibawa ke dalam mulai tingkat pikiran ini akan di sini akan menjadikan apa ya? Perang internal, Pak. Orang tua murid kan juga sama. Saya itu anak saya juga mondok. Bah, Pak, aku iki dikongkon ngapalno alfiyah, ya dikongkon ngapalno rumus fisika. Aku milih ndi? Ya hafalno kabeh. Ngapalno rumus alfiyah wis ngelu kok rumus fisika. Lah piye le, Cung? Akhirnya saya buat nek kowe asal kok pondok, umpama pondok ya wis ngapalno alfiyah rumus fisika. Alah. Engko angger tenanan lah iso dhewe. Kita jawab aja santai, ndak akan memaksa itu. Jadi itu, Pak, pesantren ini bayangan saya secara teori sosial sesuatu yang baru kalau diinternalisasi itu di tingkat sini itu harus tidak menimbulkan konflik atau ambivalensi tingkat internal. Kalau sesuatu diinternalisasi misalkan membawa konflik internal itu juga konflik nanti juga akan berakibat kepada produknya santri misalkan. Satu. Kampus ya sama, Pak. Jadi makanya pikiran saya itu sederhana. Nek pinter agama ya agama tenanan, nek pinter umum ya umum tenanan. Kok iso pinter agama iso umum, tapi harus tetap ada prioritas. Seperti orang tahu masalah misalkan. Iki masalah, wis ngerti kabeh. Lah, berarti nek wis tahu ada masalah, kan dia harus membuat skala prioritas. Mana yang paling bermasalah atau mana yang harus saya dahulukan. Ada masalah banyak kok tetap gak ngerti. Wah, iki masalah sing ndi? Berarti wonge sing bermasalah itu. Wong kan masalah akeh. Dekne kok isih enjoy. Pokoknya aku tetap longgo. Masalah babahan urusan rakyat. Wah, orangnya yang bermasalah, Pak. Mengingat dari Indonesia sendiri mendapatkan yang namanya bonus demografi, Pak. Kan ini peluang tersendiri dari masyarakatnya, khususnya dari kader-kader Nahdlatul Ulama. Nah, untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, itu kader NU itu harus bagaimana, Pak? Bonus demografi itu saya tidak tahu, Pak. Bonus demografi itu seperti gini, Pak. Apa namanya? Upama tidak seperti. Bonus demografi adalah apa bonus demografi itu? Bonus demografi suatu masyarakat yang dimana telah mencapai titik terbanyaknya masyarakatnya. Nah, itu harus mengelola yang namanya program-program yang lebih produktif lagi gitu. Iya. Nah, jadi untuk kader NU sendiri itu harus bagaimana, Pak, agar bonus demografi ini termanfaatkan? Karena di negara sebelah juga kan ketika mendapatkan bonus demografi itu banyak yang berhasil dan sukses pemanfaatan. Ini, Pak, bayangan saya itu bonus demografi yang seperti itu. Kalau saya orang NU ya, bagaimana ini memperkuat posisi
atau identitas orang-orang NU. Bentuknya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Percuma bonus demografi ini kalau kita membuat tapi tidak memperkuat tradisi NU. Itu. Kenapa seperti itu, Pak? Kita sudah banyak contoh. Ibaratkan bonus demografi itu bayangan saya akan muncul sesaat dan nanti juga bonus itu akan habis, Pak. Masalahnya, Pak. Nanti juga akan ganti tren lagi. Bonus demografi tetap ada, tapi masalahnya berganti yang lebih penting lagi. Lah ini kita ada, ya apa sih bonus demografi ini kita gunakan untuk memanfaatkan apa ya? Untuk menguatkan ke-NU-an misalkan. Iya. Caranya saya yang tidak tahu, Pak. Saya konkret saja caranya tidak tahu. Sebabnya kalau itu tidak dilaksanakan susah. Ini ada contoh saya. Bonus demografi itu kita bayangkan sesuatu yang baru. Saya punya contoh beberapa negara itu berhubungan dengan bahasa. Jepang, Cina, ya, sama Jepang, Cina, sama Amerika. Orang Amerika itu belajaran bahasa Inggris itu untuk mengembangkan Inggrisnya. Akhirnya stagnan. Cina belajar bahasa Inggris untuk otak-atik masalah informasi supaya bermanfaat untuk Cina. Jepang dengan nalar balik. Jepang belajaran informasi bahasa Inggris itu untuk menjepangkan Inggris. Jadi informasi itu memang dijepangkan. Makanya restorasi Meiji yang dulu Jepang habis dibom atom itu guru diperbanyak, perpustakaan diperbanyak. Kenapa mereka belajar bahasa Inggris? Agar ilmu-ilmu dari luar itu bisa dijepangkan. Sekarang Jepang boleh jadi kalah sama Cina. Tapi sejarah Jepang yang untuk menjepangkan itu dan membuat keberhasilan Jepang itu kan tidak bisa dilupakan. Etos Jepangnya itu kan tidak, harganya mahal sekali. Butuh dibom atom, butuh belajaran bahasa Inggris untuk melahirkan etos itu. Reformasi Kaizen apa-apa itu kan butuh biaya sosial yang besar sekali. Jadi beda. Kita belajaran bahasa Inggris untuk gaya masalahnya. Bukan untuk wong Jawa belajaran bahasa Inggris untuk gaya, bukan untuk menginggriskan Jawa, bukan. Itu jenengan bisa teori indigenisasi. Dulu pernah zaman Gus Dur. Pribumisasi Islam. Bagaimana sesuatu yang asing diterima di sini kayak milik kita sendiri. Teorinya namanya teori indigenisasi. Ya apa Islam di Indonesia itu dikembangkan sebagai pendatang atau sebagai kita sendiri ya memang harus Islam. Gampangannya bahasa Indonesia ini pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam itu Islam yang dipribumikan, apa pribumi yang diislamkan. Ini perdebatan filosofis saja nih. Tapi kan berlaku pada praktek. Kalau Wali Songo, pribumisasi Islam itu Islam yang dipribumikan. Jadi bagaimana Wali Songo itu moderat, menjaga sikap moderat. Akulturasi. Itu bisa diakulturasi. Ya, betul. Akulturasi di ilmu sosial itu ada akulturasi sama asimilasi. Akulturasi itu menyerap kebudayaan luar tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya, tetap merujuk aslinya. Kalau asimilasi itu bentuk aslinya dihilangkan seakan milik kita sendiri. Contoh asimilasi wayang, ingat saya. Wayang itu kita tahu dari India tapi di sini sudah hilang Indianya, milik Jawa. Akhirnya wong Jawa seneng film India, Pak. Itulah. Zaman ya perdebatannya filosofis saja nih. Pribumisasi Islam. Islam yang diserap penduduk lokal ini bisa menjadi Islam lokal atau orang lokal ini yang harus digunakan harus memakai standar-standar Islam. Wali Songo hebat. Artinya hebat itu begini. Islam itu kayak Wali Songo membuat semangat moderasi. Agama Islam itu dimodifikasi supaya akrab dengan penduduk lokal. Kitab fikih contohnya, kitab fikih itu sudah lah. Jenengan tahu kitab fikih alatul malahi, alat musik itu haram semua, Pak. Tapi ambek Wali Songo itu dipoles, diakali saja nih. Ya apa itu menjadi kekuatan untuk menarik orang. Buktinya alat fikih patung itu haram cara fikih. Kiai rumahnya kok ono patung, kiai liyane dolan, berapa teo kiai. Tapi diakal wong cara fikih patung itu yang tidak boleh yang misalkan dikasih nyawa itu hidup. Akhirnya omahe kiai dikai patung, tapi patungnya dipotong.
kepala tok gitu ya. Sebabnya kepala tok dikasih nyawa kan tidak hidup. itu kiai Indonesia ngakal sajane aja kuwi tok Pak gitu loh. Liyane ya iya. Sementara itu tok kan. Nek Wali Songo jelas kekuatan moderasi. Jihad itu wong Islam ya wis mesti ngerti. Jihad itu musuh wong kafir. Tapi ning kene jihad kan dimoderasi ya. Jihad itu ora musuh wong kafir tok. Ya musuhi perkara sing dadekno kafir. Upama sing dadekno kafir iku maksiat. Ya kudu musuhi maksiat. Sing dadekno kafir iku melarat. Misalkan. Kenapa sing dadekno kafir melarat? Nek hadise kadal fakru ayakuna kufron. Tapi kita dulu ingat ada yang Islam karena apa? Pindah agama karena sarimi, pindah agama karena minyak goreng. Agama minyak goreng sama agama sarimi itu. Nah, kalau misalkan yang menjadikan kafir itu melarat, berarti kita kan harus jihad melawan kemelaratan. Supaya kita tidak ke sana. Bukan melawan orang kafirnya. Namanya jumping conclusion. Itu seperti logika obat nyamuk. Saya itu biasa kalau sama teman-teman di sekolahan itu logika obat nyamuk. Rumah saya ini banyak nyamuknya. Karena dari selokan atau lingkungan yang tidak bersih. Saya kira-kira yang saya lakukan itu beli obat nyamuk atau yang lain. Mestilah beli obat nyamuk. Padahal saya beli obat nyamuk untuk sak keranjang kalau selokan tetap kotor. Ini tetap berproduksi, Pak. Paling benar selokan dibersihkan, lingkungan dibersihkan. Tapi kita pakai logika obat nyamuk semua. Akhirnya ketergantungan kan sama pabrik obat nyamuk. Nah, ini kasus sederhana tapi menjadi contoh soal yang besar. Kenapa? Kita tidak mendudukkan masalah secara proporsional. Dalam metodologi penelitian itu mesti yang namanya masalah itu yang diselesaikan penyebabnya dulu. Ini kita enggak, kita pakai logika obat nyamuk. Islam gegeran ini, Islam kanan apa FPI sama NU. Sik. Logikanya tidak apa? Penyebab masalah gegeran tidak diselesaikan, malah melok gegeran pisan. Ini kita kan bangkrut 2 kali. Sudah jatuh tertimpa tetangga. Jangan kita bukan orang bodoh, Pak. Jangan mau. Alhamdulillah. Sudah kehabisan pertanyaan, Gus. Gimana? Kehabisan pertanyaan ini. Wah, jangan, santai saja. Wah, enggak, jangan. Masa perlu saya ajari membuat pertanyaan? Enggak, santai saja. Harapannya untuk orang NU, untuk generasi muda NU, itu ke depan bagaimana mereka bisa mendudukkan masalah. Satu. Dan tidak kehilangan NU-nya. Itu, Pak. Konkret, identitas itu kelihatannya tidak penting. Tapi ketika kita ke depan sampai menjadi orang pinter, identitas itu penting, Pak. Masa identitas penting, sampai jadi menteri saja, kan didelok, iku wong ndi. Nah, terus anune apa? Presiden ini Jawa terus. Karena identitas. Iya. Ascribe status, apa namanya, ilmu sosial. Wong kutha itu, Pak. Mbok kon pinter angel. Ning kutha wong pinter rata-rata lak wong desa sik. Orang desa pindah ke kota kemudian menjadi orang pintar di sana. Golek wong kutha pinter angel, wong kutha ora duwe identitas. Identitasnya itu sesuai tren. Ning desa ape melok tren ra iso modale apa. Bayangan nih, saya itu NU identitas. Harus punya saya ini NU dimanapun saya NU dan berjuang untuk NU. Itu identitas satu-satunya. Kalau identitas itu hilang, walah susah wis. Identitas hilang jadi kabur, Pak. Kalau ya NU, kalau ya Muhammadiyah, kalau ya PKS. Wong NU kan jadi iso apa-apa. Padahal syaratnya sing iso apa-apa iku kudu pangeran tok. Kiai pun dosen mahasiswa kan seperti itu, Pak. Kon ngomong sosiologi ya iso, kon ngomong agama ya iso. Engko kon ngomong politik ya iso. Akhirnya kan pengamat segala hal. Ini susah ini. Terus spesifikasinya apa dia? Gak jelas. Kita sudah kebanyakan orang gak jelas, Pak. Karena nggak punya identitas. Harapannya teman-teman kelompok muda NU ini punya identitas. Itu. Punya identitas, tahu prioritas, dan menjaga komitmen untuk NU. Dimanapun. Tidak harus menjadi pengurus, Pak. Itu bahaya itu. Nanti jadi NU honoris causa, Pak.
Maksud saya ya NU. Nah. Mau NU kalau ada honornya. Itu yang berbahaya. Sementara ini khawatirnya itu Pak. Boh, itu terjadi apa enggak NU honor kalau saya itu? Jangan sampai. Jangan sampai. Ya, muga-muga. Dalam? Oh. Sudah ada indikator. Ya mungkin. Jangan. Kasihan. Tapi kadang yo kok Pak. Jajal ya, milih ketua cabang itu sudah duit-duitan. Apa ya? PC ya, NU. Iya, PC. Sudah, walah, nyatanya kan sudah duit-duitan. Duit-duitan. Kok ngono? Ansor lho Pak, ansor. Iya. Duit-duitan Pak. Ansor ning kecamatan. Kamu kok, saya pelaku peristiwa kok. Wes bantao. Nah. Nyatanya seperti itu. Mbok yo jangan ngono. Duit-duitan gak apa-apa wong duit-duit. Tapi ya copek dhewe. Enggak, kalau itu guyon, Pak. Jangan dimasukkan nanti kalau itu. Itu ditutup-tutupi ya pun tetap kroso, Pak. Uang itu dimanapun mambu. Korupsi itu ditutupi kayak apapun tetap mambu, Pak. Tidak mambu sekarang, mambu nanti. Lah logikanya uang itu jelas, Pak. Saya minta aturi logikanya uang. Perkara kalau bisa dijadikan uang, entek kabeh. Gunung nang Tuban mergo kena didol, entek kan? Nggih. Wong kampungku kene iki sendang parine iku sekali panen 2000 ton. Karena bisa dijadikan uang, habis semua kan? Iya. Lah saiki kok kader NU sing kira-kira gak mutu, dadekno duit wae. Entek. Itu. Ini sementara yang keresahan rakyat di sini, petani di sini tikus. Tikus banyak sekali. Problemnya saya ditanyai, lah kenapa tikus akeh kok ora mati-mati diobati tikus iku pinter. Pikiran saya sederhana, mergo tikus go kena dadi duit. Jajal tikus kena dadi duit, entek. Wong tekek digoleki wong, Pak. Iya. Orang nyari tekek, nyari cecek itu kan banyak. Perkara kena didul-dulu ada tekek 1 kilo apa itu, Pak. Pokoknya itu. Iya. Iya, Pak. Fenomena masjid dikunci itu terjadi. Jadi alasannya itu ketika ada orang luar yang kemudian masuk ke dalam masjid itu seolah-olah membawa virus. Dan ini kan menjadi problem. Masjid itu kan rumahnya Allah, kenapa kita mau sholat saja itu gembok tidak bisa masuk. Nah ini terkait dengan fenomena ini kan menjadi khawatirnya ini menjadi sebuah kultur atau budaya baru untuk bagaimana menjaga diri, tapi lupa bahwa masjid ini adalah tempat sholat. Masjidnya Allah gitu, Pak ya. Sajane sederhana, Pak. Kalau mau masuk, minta kunci sana sama Allah. Tapi enggak gitu toh. Itu tandanya hilang kepercayaan sesama individu. Ya. Saya maturkan jenengan tadi yang diutamakan itu menjaga kesehatan. Pakai masker ini kan upaya untuk menjaga kesehatan. Jadi ini kita lupa menjaga kesehatan, tapi aparatus, alat-alat, instrumen untuk menjaga itu yang dinomorsatukan. Jenengan ingat Dokter Tirta itu yang dianu itu ya. Iya. Kita ini lapar, bukan karena lah urusan masjid, bayangan saya ini, Pak. Pandemi ini orang pengen aman masing-masing. Dalam kondisi aman, orang mesti pengen menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya pengen menyelamatkan diri masing-masing, benda asing yang masuk, itu mesti ditolak. Mesti curiga, ini bisa jadi penyebab tidak aman. Padahal kalau orang sudah merasa aman, benda asing masuk pun, welcome. Yo lapo masih masuk, aku yo gak terganggu, gak lapo-lapo. Kayak sampean mertamu di rumahnya orang, calon mertua misalkan. Calon mertua ini kok merasa tidak aman dengan sampean, kan mesti sampean dilirak-lirik. Wah, jajal merasa aman, oh jak sekak. Aja kopi bareng. Itu. Nah itu karena faktor sosial, rata-rata pengen nyelametno awake dhewe. Niki Gus, wonten pertanyaan nggih Gus, ngapunten. Iya, Pak. Gus mau tanya, dari kacamata fikih, kader NU dalam berpolitik harus bagaimana? Ini kacamata fikih Gus nggih. Ya. Biar enggak carut-marut dan punya langkah dan landasan yang jelas. Harus proaktif, Pak. Konkret, harus proaktif. Artinya apa? Negara itu penting dalam
kacamata fikih. Negara itu yang punya kekuatan untuk menjamin keselamatan bersama. Negara itu penting. Dan keselamatan bersama itu juga menjadi tujuan fikih. Maslahah itu menjadi tujuan fikih. Jadi harus proaktif. Itu dulu saya diomongi sama Gus Bah itu. Urusan politik itu. DPR nyuap gitu misalkan. DPR nyuap hukumnya piye? Wong-wong mesti lah haram kabeh. Pikirannya dia ini diwalik. Lho nek kira-kira iku pantes ndadekno selamat, nyuap malah wajib. Iya, kan gitu. Wong nyelametno wong ku wajib apa ora wajib? Lah nek carane selamat kelawan nyuap. Berarti kan ya wajib. Lah pikirane saiki pikiran wis cendhek, ora tau digo mikir. Nyuap haram kabeh, over generalisasi kan. Iya toh, masalah berbeda. Sebabnya al-hukmu itu cara fikih mesti al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Hukum itu akan selalu bergerak, berputar sesuai alasannya, sesuai kenyataannya, sesuai perkara yang menyebabkan. Itu Pak. Tuhan saja bisa membuat batang asu jadi halal. Kalau kepepet, halal juga kan? Halal. Iya, makanya. Tapi kalau waktu biasa ya jangan golek batang asu, Pak. Ini susahnya kita biasa golek batang asu. Tuhan saja fleksibel. Yang tidak fleksibel kan ya ulamanya Tuhan. Berarti harus proaktif Gus ya. Proaktif, konkret. Ketika musuh bermain menjual, kita harus jual. Ketika musuh money politik, kita harus main money politik. Artinya proaktif yang lebih bermanfaat yang mana, Pak? Oh gitu, Pak. Iya. Jadi setiap langkah musuh jangan dituruti secara persis. Ya, musuh melaku ngalor, sampean melok ngalor. Gak ngerti nih gurin sampean musuh ya nyiapno pasukan akeh. Gak betul sampean. Nah, jadi masih proaktif itu kita tetap pakai akal sehat lah. Kira-kira sing manfaati mbek wong NU ya apa? Misalkan nyalon bupati gitu, nek sitoke ning kono ya aja ning kono kabeh lho. Sementara ini ke situ kan harus ke situ semua, Pak. NU jadi kayak pasukan gerombolan yang gerubukan gitu. Mbok dibagi. Kenapa dibagi? Ini persaingan tambah sehat. Persaingan juga minimal konflik wong dulur dhewe. Mosok ambek dulur dhewe ape mbacok, Pak? Ambek dulur dhewe tega mbacok biasane urusan duit. Ngono ki kok mbacok berarti ono duwike kan. Mosok wong ape elek-elek dulure dhewe itu kan enggak mungkin. Nah, jadi pikiran saya itu, Pak. Untuk politik kita proaktif. Kalau perlu jadi calon ya tetap harus nyalon. Jadi terbuka peluang sampai untuk nyalon ini. Saya tidak akan menutup masa depan. Diseminasi gagasan, artinya diseminasi gagasan. NU membuat tausiah atau membuat apa langkah terbaik ini. Ini masyarakat sudah dilematis, Pak. Saya matur kenjenengan tadi, penyakit iki ora jelas. Apa dilawan ora jelas bentuke, tapi kita selalu harus disuruh siap. Siap sehari ndak apa-apa nek sampai berbulan-bulan siap terus. Bongko. Duit entek nggo masker. NU harus membuat gagasan positif yang segera disebarkan ke warganya. Minimal langkah prioritas. Kita menjaga kesehatan, kita aktif. No, jadi masker, social distancing itu bukan satu-satunya. Apalagi pendidikan juga akan kosong lah hari ini. Oh iya, Pak. Lah itu. Sakjane NU bisa ngambil peran, Pak. Gimana, Gus? Pendidikan kosong ini. Iya. NU membuat penampungan. Jadi yang sekolah di rumah itu ditampung tapi atas nama isolasi. Jadi sekolah isolatif. Kenapa kok sekolah isolatif? Sederhana, Pak. Pemain badminton, pemain bal-balan itu kalau mau berhasil kan ditempatkan khusus training center. Iya. Sampai mau ikut olimpiade fisika kan di karantina. Iya. Lah ini kita membuat karantina. Tapi nyatanya yo ora ono wong nek mikir ngono. Mosok goblok kabeh.
Wong ini jelas peluang ketok moto kok. Iya. Juga tidak butuh dana besar. Anak saya diberi kegiatan ruang tertutup, sosialisasi dikurangi. Saya juga seneng. Daripada dibiarkan liar. Yang boleh liar itu cuma anak kuda, Pak. Ah, iya. Anak kuda, anak kambing. Peran LPM Arif ini harusnya digenjot lagi. Ah, iya, Pak. Moga-moga LPM Arif segera oleh hidayah. Ini kan tema hari ini kan tema tahun ini untuk adalah kan Khidmat NU menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Nah, refleksi tahun kemarin adanya pandemi dan beruntun sampai hari ini banyak isu yaitu ras, apa itu ya Sara. terus benturan antara apa itu ormas-ormas Islam itu mewarnai Gus. Ini kan bukan cuma Ahmad Marus Gus. Nah, apalagi beberapa apa itu fenomena malah ada beberapa kader NU juga terlibat di sana. Malah baru kemarin apa itu si Abu Janda yang katanya digelar sebagai salah satu kader NU dilalah seperti itu. Itu gimana Gus? Dipertanyakan ke NU-annya atau gimana Gus? Pak. Berat ya Gus. Berat. Berat para rawuh. NU itu organisasi massa, Pak. Mau dibuat seperti pabrik itu kan susah. Itu mau dibuat seperti tentara kan ya susah. Organisasi massa dengan otonominya penuh masing-masing. Kalau pabrik Nokia HP seri berapa gitu mesti hasilnya Nokia seperti itu. Kalau keluar dari standar mesti deviasi. Tapi NU kan tidak, Pak. Abu Janda kayak apapun, misalkan saya orang NU, kalau dia tetap NU tetap saya bela. Cuman setelah dibela dia ini kudu ngerti ya. Bela NU. Banyak orang yang dibela NU itu iya, Pak. Setelah lali pembelanya. Iya. Itu lali itu ya sakjane enggak lali, Pak yo. Bisa jadi ngelali, bisa jadi karena ada faktor lali itu kelihatannya persoalan psikologis. Tapi kan tidak sebenarnya. Orang kalau memperhatikan benar itu tidak pernah lali, Pak. Kayak korupsi itu misalkan, wah ini kesalahan prosedur. Kelihatannya kan hilang persoalan psikologis. Kelihatannya saya lupa kalau saya nilep uang 1 miliar. Kelihatannya kan psikologis. Tapi itu cermin bahwa dia itu tidak memperhatikan. Yang memperhatikan tidak pernah lali lah. Selamat lalinya duit, bukan istri temannya. Wah lupa saya. Ini yang susah, Pak. Anekdot dari Rusia itu seperti ini, Pak. Ada polisi, tentara itu numpang mandi di tempat mandi tetangganya. Istri tetangganya sama-sama tentara diajak mandi, dituntut dia di mahkamah militer. Loh, kamu mandi dengan Tidak ada. Pasal yang melarang orang numpang mandi itu tidak ada. Dia menumpang mandi di situ bersama tuan rumah, istrinya tuan rumah. Tidak ada pasalnya. Nomor 3, Pak. NU itu sekarang kelihatan humor, kekurangan humor. Terlalu serius, Pak. Iya, sepaneng. Kekurangan humor. Kiai kuno itu kan banyak yang humor-humor itu. Ya maksudnya jok-jok segar itu. Sekarang lain. Lah, entah karena apa? Apa karena bingung mikir NU? Atau intensitas pikirannya sangat tercurah untuk NU? Atau malah karena enggak mikir? Kurang nek ngopi kurang dalu. Ini yang hilang, Pak. Kiai kuno itu jangan lihat lah. Mesti gojlokan, mesti ya. Jadi ketemu siapapun itu dulur. Sekarang enggak, Pak. Ketemu siapapun itu mitra atau partner. Itu yang susah. Tanya Gus ya, terkait tentang kepemudaan. Kan berhubung saya juga masih muda. Iya, Pak. Jadi kan alhamdulillah saya aktif di IPNU, Gus. Nah, untuk itu kan di IPNU sendiri kan jenjang pengkaderan yang paling dasar. Nah, yang nantinya akan mengisi dari jenjang ke berikutnya, ke Ansor, Fatlayat, Muslimat dan lain sebagainya. Nah, untuk itu menurut jenengan itu hal
hal seperti apa yang harus Dipersiapkan. dipersiapkan dari pemuda Ibnu PWNU? Saya Saman kok optimis besok jadi anu ya. Ikut gerbong apa enggak? Tidak. Biarpun enggak potensial, kalau gerbongnya sama jadi, Pak. Saman kok optimis. Kalau pengen jadi harus siap ikut gerbong. Satu. Tapi enggak gitu. Itu guyon, Pak. Saya gini aja. Sampai jadi maksimal aja. Jadi misalkan sampean sekarang itu ahli IT atau ahli sosiologi atau ahli filsafat, itu dimaksimalkan. Karena dengan maksimal sampean pinter di situ, siapapun akan mencari sampean. Ndak NU, ndak Muhammadiyah. Kenapa orang NU dibajak Muhammadiyah? Ya karena dia maksimal pada bidangnya dan Muhammadiyah tidak punya. Atau Muhammadiyah punya, tapi wong Muhammadiyah gak gelem dibujui. Makanya maksimal. Saya yakin minyak bumi loh Pak, minyak bumi, karena dia bisa bermanfaat, ada di dalam tanah seberapapun dalamnya, itu tetap digali Pak. Dengan biaya berapa juta. Kalau semen punya kualitas, sudah qualified, bayangkan seperti qualified-nya minyak bumi. Sampai yang desa itu lho, mesti lah digoleki. Yakin saya. Iku ora usah ilmu, ora usah anu, Pak. Tukang joget itu, Tuban itu tayub. Omahe Wantika iku lak desa, Pak. Tapi yo, sing sowan waki. Sowan. Sunyani Wantika itu kan desa semua rumahnya. Enggak mungkin tayub lahir dari orang kota, itu enggak mungkin. Itu wong desa, tapi sing sowan waki yang membutuhkan banyak. Di desa tetap digoleki. Lah, bayangan kenapa goleki? Karena dia maksimal pada bidangnya, Pak. Jenengan maksimal kader muda NU, tidak cuma jenengan maksimal pada bidangnya. Apa saja. Tetap dicari. Yakin. NU gak menggunakan, organisasi lain yang akan menggunakan. Tapi ketika di organisasi lain ya harus ketok NU-nya, Pak. Itu yang susah. Identitas. Iya, identitasnya kadang yang hilang. Iya, identitasnya itu yang perlu dijaga. Mungkin cukup segitu Gus ya. Semoga nantinya juga kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Bisa ngopi sambil ngaji. Enggak ngaji lah. Guyon, Pak. Guyon. Saya enggak bisa ya. Oke. Berhubung dengan Harlah NU, Gus. Mungkin ada yang jenengan sampaikan untuk para kader-kader Nahdlatul Ulama. Monggo. Saya ini NU pinggiran. NU periferal saya. Harapan saya ya kader-kader NU, satu, komitmen terhadap ke-NU-an dimanapun Anda berada harus ditunjukkan. Satu. Nomor dua, jangan lupa atau jangan sampai punya rasa malu apalagi tidak berani untuk mengatakan bahwa saya NU. Nomor tiga, maksimalkan kiprah sampean untuk masyarakat. Itu. Karena kalau untuk masyarakat itu masyarakatnya pangeran. Nanti yang membalaslah pangeran. Ini bukan, wah itu keyakinan yang tidak terbukti. Tapi banyak bukti bahwa orang yang mengabdi ke masyarakat, karena masyarakatnya pangeran, itu mereka diangkat pangeran. Pak. Itu tidak masuk akal, tapi terbukti, Pak. Begitu saja closing dari saya. Mungkin untuk sahabat-sahabat, sekian dari talkshow pada malam hari ini. Saya selaku dari host, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang salah. Terima kasih Gus untuk saya juga sebelumnya. terima kasih. Mohon maaf saya omongan saya out of control. Gara-gara jenengan. Bukan gara-gara saya menyalahkan ke orang lain. Bukan gara-gara saya out of control. Saya juga mohon maaf pada semuanya. Terima kasih kehadirannya saya. Sangat terima kasih sekali. Oke, mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.